Yo guys, BNB Coin diperkirakan akan tumbang hingga menjadi 5 dolar. Ini luar biasa. Para bears yang akhirnya bermunculan kembali, mereka ini berpesta. Berpesta ketika CZ ini mengalami musibah. Dan dia sudah step down dari posisinya dia di Binance, kemudian dia digantikan. Dan seperti apa ke depannya, kita coba bahas melalui update video kali ini. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, sejak beritanya CZ tadi malam, ataupun Binance, itu Bitcoin sempat terjungkal sampai di bawah 36.000 atau kisaran 35.000 tadi malam. Kemudian sekarang ini sudah berhasil naik lagi. Ketika saya merecord video ini, dia sudah berada di 36.000. Teman-teman, CZ akhirnya menyerah dia. Artinya menyerah di sini itu mungkin dia sudah capek ya, dikejar-kejar terus kan semenjak 2018 itu dia sudah diincar oleh Amerika, oleh para saingan-saingannya sepertinya. Jadi si CZ akhirnya menyerahkan tampuk kepemimpinan ini kepada Richard Teng yang akan menjadi new CEO of Binance. Teman-teman, apa yang terjadi kepada CZ ini menurut saya di sini, selain dari faktual beritanya bahwa memang benar CZ akhirnya mengakui kesalahannya segala macam seperti itu, dan ini saya masukkan ke dalam nomor 4. Just another FUD guys. Buat kita para retail, ini seperti semacam rencana yang memang sengaja untuk menyapu para investor-investor kecil supaya keluar dari market, dan akhirnya investor-investor besar yang tetap bertahan di sana. Kemudian CZ juga akan terancam masuk penjara seperti itu katanya. Dan akhirnya teman-teman, ini salah satu update dari Watcher Guru. Changpeng Zhao ini dirilis ya dari custody dengan membayarkan 175 juta bonds di sini. Tapi ada yang menarik di sini teman-teman mengenai appearance bonds-nya dia ini untuk case-nya CZ. Ada yang menarik, ternyata di Amerika itu sudah ada ini. Saya baru tahu ini. Maaf teman-teman, saya nggak update hal-hal begini. Ada DNA testing. Jadi kayaknya mungkin mereka takut yang datang itu adalah cloningnya CZ. Sudah canggih sekali dunia ini kalau sudah mereka ini sampai memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Kalau di Indonesia sudah nggak nih dipakai ya untuk DNA testing ini? Supaya kan pemerintah tahu nih, kalau misalnya ada koruptor atau penjahat kelas berat gitu kan, kriminal kelas berat itu yang datang malah cloningnya. Oke, tapi overall di sini CZ akan hadir nanti di tanggal 23 Februari besok ini jam 9 di Amerika Serikat untuk menghadiri, dan mereka ada hearing di sana terkait dengan kasusnya CZ. Teman-teman, kalau kita berbicara mengenai bisnis di sini, salah satu opini saya di sini mengenai hal ini adalah persaingan menurut saya di sini, karena BlackRock dan Vanguard itu memiliki sahamnya Coinbase 10%, dan kalau di dalam bisnis itu kan selalu ada yang namanya menekan kompetitor seperti itulah. Apalagi yang terlibat ini adalah BlackRock dan Vanguard. Ini adalah institusi besar. Kemudian Binance juga besar. Besar Binance itu, tapi masih kalah besar daripada si BlackRock ataupun si Vanguard di sini. Ditambah lagi dengan teori konspirasi liarnya ini, mereka bisa saja kan menggunakan agen-agen di pemerintahan atau menggunakan pemerintah itu sebagai senjatanya. Bisa saja hal-hal seperti itu terjadi. Dan memang tampaknya ini sudah kayak terencana. Seperti bagaimana mereka merencanakan tentang Bitcoin ETF. Teman-teman, dari kejadian ini, bear yang selama ini kita tidak lihat ya di Twitter ataupun di YouTube, mereka ini berbicara segala macam, mengeluarkan analisa bearish mereka. Sekarang ini, bear boy ini sudah boleh keluar. Oke, memang pesta mereka sekarang ini. Dan salah satu yang paling unik itu adalah ini Whale teman-teman. Saya di Twitter saya bilang sebelumnya bahwa ketika kejadian ini saya baca itu, saya pikir bahwa akan banyak orang-orang yang keluar atau akun-akun yang selama ini tidur itu akan keluar lagi dengan narasi bearish, dan benar saja di sini ditargetkan, di sini BNB Coin ini akan ditargetkan teman-teman. Ini liar sekali. Di bawah 5 dolar ini BNB, dan dia gariskan seperti ini. Luar biasa. Ketemu sama harga dasar yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya, yang ini jauh-jauh hari seperti itu teman-teman. Sebelum dia terjadi pump besar di 2021. 5 dolar. Menurut sahabat Black Cuan, bisakah ini terjadi? Coba kalian tulis di kolom komentar seperti apa pendapat kalian mengenai kejadian ini. Kemudian teman-teman,
Di sini yang menariknya adalah masih dari Wellwire tersebut, memang dia ini konsisten ya untuk menganggap bahwa CZ ini adalah sosok yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi saya di sini di Black Cuan, saya juga berpendapat selama ini ya, dari 2018 ketika menggunakan Binance segala macam, saya rasa bahwa karakter si CZ ini menurut saya karakter yang jujur. Itu sepengetahuan saya dari apa yang saya baca, dari media-media yang saya baca. Kemudian di sini dia katakan bahwa 480 lebih tweets yang mereka mention tentang kejahatan yang dilakukan oleh CZ dan dia rekap seperti ini, teman-teman. Saya anggap ini mereka berpesta dengan kejadian yang menimpa CZ. Dan muncul juga pertanyaan, apakah Binance ini akan bernasib sama seperti FTX? Menurut saya di sini enggak lah. Menurut saya CZ itu orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur. Menurut saya tidak seperti CZ. Akan tetapi dalam hal prediksi ya kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Saya percaya Binance ini masih kuat dan masih akan bertahan untuk beberapa waktu ke depan ini menurut saya teman-teman. Kemudian berkaitan dengan BTC, kalau tadi BNB-nya 5 dolar, yang ini lebih gila lagi nih, ngeri. Dia bilang bahwa ini akan sampai ke 8.000. 8.000 dia kasih garis begini nih. 8.000 Bitcoin. Kita sudah mendekati halving. Dan masih ada ekspektasi ke 8.000 Bitcoin. Saya nggak tahu seperti apa mau ngomong di sini teman-teman. Dan sampai sekarang ini saya masih percaya mengenai Bitcoin halving yang akan datang, narasi-narasi yang akan datang, termasuk spot Bitcoin ETF juga akan kita masuki di 2024. Dan ditambah lagi, ada beberapa hal mengenai ekonomi Amerika Serikat ini yang perlu kita ketahui. The three important truths about US economy. Di sini yang pertama itu ada mengenai data inflasi. Data inflasi mereka ini terus berkembang dan bagus, sehingga ekspektasi mengenai kenaikan suku bunga sepertinya itu masih bisa ditahan untuk sementara waktu ini. Kemudian yang kedua itu adalah middle class. Untuk kelas menengah di sini, class workers ini sekarang ini sudah mulai mendapatkan posisi ataupun kondisi ekonomi yang semakin membaik di Amerika Serikat di sini. Kemudian yang terakhir di sini adalah ini dari The Fed-nya sendiri dan dari pemerintah Amerika sendiri, bahwa mereka ini ada beberapa hal yang akan mereka evaluasi untuk mereka kerjakan selanjutnya untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Teman-teman, hal ini membuat investor ini optimis. Optimis mereka mengenai kenaikan harga dari aset-aset ini, dan terutama karena terjadinya easing inflation. Artinya inflasi ini terus menurun. Dan ini adalah pertanda bagus. The Fed ini diekspektasikan tidak akan menaikkan suku bunga di bulan Desember, teman-teman. Disinilah hal yang menariknya. Dari berita-berita yang negatif ini, ternyata US ekonomi itu sedang dalam kondisi yang baik-baik saja untuk beberapa waktu ini. Kemudian, teman-teman, kita memang akan menghadapi yang namanya pergantian pemerintahan, terutama di Indonesia ataupun di Amerika. Khususnya di Amerika, sepertinya para kandidat-kandidat yang pro Bitcoin itu yang akan menjadi primadona di dalam pemilu presiden yang akan datang di Amerika, terutama setelah kita tahu di Argentina itu yang menang itu adalah salah satu kandidat yang pro Bitcoin, dan meskipun mata uang yang dipakai itu tidak seperti El Salvador, mereka akan menggunakan US dollar di sana. Tetapi teman-teman, kita tidak bisa berharap terlalu lebay ya untuk pemerintah. Menurut saya dalam hal ini kita harus tetap menyisakan ruang ketidakpercayaan kita terhadap para politisi karena kita bisa lihat track record mereka. Bayangkan di Amerika, Donald Trump saja itu mau dibui, mau dipenjarakan. Itu menurut saya sudah gila sekali, asli parah. Dan sampai sekarang pun CZ ini yang dibeginikan ya, dikasih kasus seperti ini, dihantam dengan kasus seperti ini. Saya kira saya tetap memberikan definisi kepada CZ ini. He is a definition of a hero, guys. Buat saya dia ini tetap pahlawan dalam ekosistem kripto ini. Dan kita bisa bicara banyak mengenai hal-hal baik yang dilakukan oleh CZ, terutama dari ekosistem kripto ataupun dari sisi kemanusiaan yang sudah dia lakukan selama ini. Kemudian apabila Bitcoin ini memang akan menjadi peluang kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka dari berita-berita negatif seperti ini, kita tetap dengan rencana awal kita stay strong, kemudian ignore the noise, ignore the FUD guys. Untuk sisanya,
let's enjoy the ride guys. Kita akan ketemu lagi di update video berikutnya. Di sana saya akan berbicara mengenai beberapa token gaming yang menurut saya teman-teman akan punya peluang ataupun potensi yang bagus. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace my friend.